Suara ombak laut datang tanpa henti, memberi suasana magis di malam satu suro. Ribuan orang tumpah di Karanghau, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ramai tapi semua terlihat hikmat menjalani setiap urutan ritual malam satu suro. Ki Demang datang membawa rombongan yang berjumlah puluhan orang, datang untuk ikut mengisi malam sakral dengan ritual-ritual keramat. Lantas, seperti apa jalannya ritual? Benarkah Ki Demang sempat bertemu Kanjeng Ratua Kidul? Tapi percayalah, Ki Demang akan datang membawa terang semua yang temaram. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, karena hanya Ki Demang yang bisa mengajak bijak menjalani hidup penuh onang. Ki Demang berhenti sejenak, menatap ke atas, kemudian memberi penjelasan tentang anak tangga yang meliuk-liuk di pertapaan Gunung Winarum, Karanghau, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Sampai di puncak Bukit Keramat, di pojokan Karanghau itu, Ki Demang langsung bertemu sesepuh yang malam itu sempat sibuk melayani para peziarah. Malam itu, Ki Demang datang secara khusus untuk menghadap Kanjeng Ratu Kidul di momentum sakral malam satu suro. Teman-teman, ini mungkin menjadikan filosofi yang mana ada anak tangga kurang lebih hampir 99. Artinya, ketika kita mau menaik sebuah angka derajat, kita butuh perjuangan. Dan lumayan juga memegang tenaga, sampai berkeringat. Oke, kita lanjut ke atas yuk. Siap. Assalamualaikum. Rombongan, Ki Demang kapehan bae sadananya. Kita nunggu asli handapnya. Sabar syuting. Nekanan enggak lah, sama aja kan. Nah teman-teman, kalau mau ke sini usahakan daftar tamu, ya Pak ya. Nah untuk adanya keindahan, ketertiban, jadi kalian ketika ke sini berkunjung usahakan mendaftar. Wih sih loh. Beliau adalah penitis untuk yang ada di Karanghau. Bu Haji Ocon, nah sini, nih. Nah guys, Ma Haji Ocon ini beralamat di Karanghau ya? Ya. Sudah berapa lama Ma Haji? Dari kecil. Dari kecil. Umur 2 tahun dari nenek. Dulu juru kunci di sini ibu bentisain. Nah, putranya satu perempuan, ibu mama meninggal. Ini turunan dari nenek. Sekarang umur 70. Cicit 9. Cicit cucu 9. Cicit 4. Sudah 70. Mengaji umur 70 tahun sekarang. Ya, ini yang pasing-pasing itu tujuan. Ya, yang pasti harus bagi tumpang apa sekarang makan surok.
Iya. Satu suro. Setiap tahun seperti Iya. Sekarang kan cuma Kliwon satu suro juga. banyak sekali yang sudah tertanam di sini. Jadi alhamdulillah saya bersama Mahaji Ocon dan saya bisa berkesempatan lagi berkunjung ke ibu angkat saya. Beliau ini adalah ibu angkat saya, orang tua saya, beliau yang memberikan bimbingan, beliau yang mengarahkan saya. Alhamdulillah Mahaji ya. Beliau keadaan sehat, Mahaji doain saya. Doain ke Demang ya. Ini ya Allah. Jadi sedang ada di lokasi Karangawu, Pelabuhan Ratu. Jadi saat ini kita menuju lokasi tempat keramat yang ada di sini ya, bersama Ki Demang, Banten. Tempat keramat itu sedang ramai karena peziarah tumpah ruah ingin melakukan ritual di malam 1 Suro. Bagi para ahli ziarah, Karanghau menjadi tujuan utama ritual malam 1 Suro. Di sini terdapat singgasana Kanjeng Ratu Kidul, tokoh utama yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Yang tahu? Buah-buah. Syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama juga makam yang dipercaya sebagai pusara Syah Hasan Ali dan Nyi Mayang Sari Nagasari. Ada juga makam Eyang Sanca Manggala, Eyang Jaya Mata Makuta, dan Eyang Lendra Kusuma. Di 3 lokasi keramat itulah Ki Demang mengawali ritual malam 1 Suro. Guys, hari ini kita masuk ke 2 tempat lagi, yang mana ini tempatnya peninggalan dari tempat Soekarno, kursi Soekarno, tempat Soekarno. Ayo, oke, kita duduk aja. Yuk, kita bawa yuk. Kayaknya kita harus bergiliran deh. Kita harus bergiliran ke 2 lokasi. Iya, kita harus ini suara ombaknya. Kita bersama beberapa rombongan dan ternyata di bawah itu sudah banyak sekali menunggu dan kenapa ini menjadikan suatu tempat banyak diminati atau banyak disinggahi oleh beberapa daerah, karena diceritakan bahwa di situ tuh menjadikan tempat dinasti terakhir Bapak Paduka Soekarno. Jadi dulu pernah diceritakan bahwa seorang king, raja dari presiden nomor 1 di Indonesia adalah Bapak Soekarno, pernah singgah di sini. Dan beliau pernah menjadi satu cerita legend yang sampai detik ini, sampai saat ini masih banyak orang-orang yang berdatang ke sini untuk mengambil sebuah keberkahan. Selesai tawasulan, Ki Demang mengajak rombongan yang malam itu datang secara khusus dari banyak daerah ke kawasan yang tak kalah berbaur keramat, Karangkursi. Karangkursi dan pemandian Tancang Sumur 7.
Jadi dikisahkan dan ceritakan bahwa di situ menjadikan situs keramat cagar budaya, yang mana Bapak Paduka Soekarno pernah singgah di sini, di bawah situ. Tapi kita harus gantian kayaknya. Biasanya di satu suro di malam-malam Jumat, Selasa ada aja pengunjung. Tapi puncak di hari untuk melakukan sebuah ritual ataupun sebuah berdoa secara keseluruhan di satu suro. Hampir di seluruh Nusantara berkunjung ke sini. Jadi mungkin saja saya tidak bisa berlama-lama karena banyak pengunjung juga yang datang ke sini. Kita lanjut lagi di lain waktu. Alhamdulillah kita beres melakukan sebuah ritual, dan karena pengunjungnya ramai, jadi kita tidak bisa berlama-lama. Jadi face to face, keluar masuk, biar semuanya kebagian. Yang jelas kalian sudah saya ajak ke satu lokasi, itulah peninggalan, dan sampai saat ini diwariskan. Dan kita pun kalau ingin ingat dengan yang namanya keduniaan, harus ingat dengan yang namanya Uyut. Mereka lah yang telah berjuang, yang telah memberikan fasilitas yang terbaik untuk kita. Saat ini kita menikmati saja, enggak seperti mereka memperjuangkan. Kembali, Ki Demang menyalakan dupa dan menderaskan doa-doa. Sesaji sudah diletakkan di tempat yang sangat gelap. Tidak lama, Ki Demang melanjutkan perjalanan ritualnya dengan meninggalkan kawaan Karang Kursi, yang konon Bung Karno pun pernah singgah melakukan terirah. Sumur 2 dan sumur 3. Ingat, mandi niatnya itu untuk membasahi, membuang hal sesuatu perkara tak kasat mata yang selama ini kita derita, yang selama ini membuat diri kita itu sial akan yang namanya kemantepan, laku lampa, kerezekian, dan jodoh dan sebagainya. Ini bukan berarti untuk meminta, tetapi tujuan kita memandi itu hanya untuk bersilaturahmi, yang mana orang tua kita terdahulu memberikan contoh untuk bebersih, ya, bukan untuk perihal sesuatu yang bersifat pengen dapat jodoh sebagainya. Ingat, tunjukkan kesungguhan kita, jangan jadikan satu tempat itu tempat yang akan kita pinta, kayak semacam mengeduakan, ya. Saat semua ikut merasakan denyut sakral malam satu suro dari Karang Kursi, ritual dilanjutkan ke sumur 7. Inilah tempat utama yang menjadi puncak perjalanan spiritual malam satu suro di Karanghau, Pelabuhan Ratu. Ini namanya 7 sumur. 7 sumur yang sering terjadi di sini. Banyak mempercayai bahwa di sini itu tempat-tempat yang banyak dikunjungi, banyak peminatnya dari berbagai wilayah, desa ataupun dari Nusantara, semuanya ke sini. Bahkan sampai Asia pun ada ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini semuanya, mana? Sini. Ya, di sini semua. Sini. Kalau mau doa dulu. Doa dulu sini. Sini. Ya, ngumpul semua, ngumpul. Kita tetap berdoa terus, ya. Jadi tradisi adat dan budaya seperti ini, artinya kita berdoa dengan sesuai dengan syariat Islam. Tidak seperti yang menggunakan kultur yang tidak ada hadisnya, tetapi insya Allah ini semuanya berfaedah. Kita membakar ini dulu. Jadi setelah kita membakar ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sini hadapnya ke laut. Depan. Ajak harga di karep. Di sini. Itu di situ. Oh, Mas. Celemen teh, teh, celemen kepalanya, sadayana. Terus ke handap. Kepalanya sampai basah semua. Oh, sampai basah semua. Banyak. Kepalanya sampai. Jadi begitu cara mandinya. Harus nyelam dulu, baru basah. Ya, Ayo. ininya harus basah semua kepalanya. Suasana sakral terasa sangat pekat saat Ki Demang sampai di sumur 7. Malam itu memang sangat ramai karena banyak yang ingin melakukan mandi kembang. Ki Demang membawa sesaji
mulai dari tumpeng nasi kuning hingga ragam buah yang lengkap. Setelah memuja doa, kemudian menyalakan dupa, rangkaian mandi kembang di malam 1 Suro dimulai. Mandi kembang di sumur 7 usai. Semua merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ketenangan dan hati yang lapang dirasakan meski hawa dingin seperti menggigit tulang. Ruatan malam ini di 1 Suro kita semua sudah beres ya? Iya. Gimana apa yang kalian rasakan ketika mandi? Enak. Enak ya? Enak apanya nih? Seger lah ya. Jadi saya melihat cahaya mereka juga sudah mulai nampak nih. Dari Bogor ya? Iya, dari Bogor. Ini dari Bogor dan banyak lagi di belakang kita ini. Ada yang dari Cianjur, Jakarta, dan Tangerang. Ruatan ini menjadikan salah satu utama adalah buang sengkolo. Yang mana buang sengkolo ini bisa dampaknya itu setahun ke belakangnya. Dengan cara mandi ini insya Allah menjadikan satu keberkahan dan membuang sengkolo yang ada di dalam diri teteh-teteh ini ya. Ki Demang kemudian membawa rombongan ke situs Sukawayana yang tak kalah keramat. Setelah melakukan upacara kecil, bakar dupa dan doa-doa, Ki Demang membawa semua menceburkan diri ke dalam sungai. Kita sudah melakukan sebuah tawasul, memberikan hadiah Fatihah, bertawasul melalui tata cara syar'i, yang mana di depan saya ini adalah tempat pertemuan air dari Gunung Salak sampai pertemuan dengan air gunung. Ini yang disebut Sekawayana, yang mana dipercaya bahwa ini menjadikan tapak tilas pertemuan dari Ibu Maharatu Raja dan Raja Ibu Maharatu. Mudah-mudahan di tahun Masehi Hijriah sekarang menjadikan langkah awal yang baru, cita-cita yang baru, dijauhkan dari sifat-sifat orang, sifat sirik, pidik, hasud, dengki, menjadikan cita-cita yang selalu menjadi kenyataan. Akhir ritual malam 1 Suro, Ki Demang mengajak semua rombongan melakukan kungkum dengan cara mencemplungkan diri di sungai yang merupakan tempuran atau pertemuan arus air yang sangat sakral. Disinilah puncak ritual malam 1 Suro dilakukan dengan penuh pengharapan.